Halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan buat kesempatan kali ini gue mau bahas sesuatu yang menurut gue jadi keresahan gue sendiri ya karena kan di sini gue jualan produk spare part aftermarket lebih banyak produk spare part aftermarket dan banyak banget kalau misalkan pas kita jual baik di online terutama itu banyak yang nanya mas spare partnya ori enggak ya. Sebenarnya kita agak sedikit kebingungan untuk menjawabnya karena ada yang dimaksud ori dari brandnya atau ori dari pabrikan motor yang kalian lagi cari ya karena ada dua hal yang berbeda nih orinya ori seperti apa karena uh, mungkin kalian maksudnya mungkin kalau misalkan kita jual kayak produk motobat atau mungkin VND orinya ya ori dari motobatnya ori dari VND-nya karena kan motobat juga ada KW-nya ternyata gue agak bingung juga produk aftermarket di KW gitu kan. Nah, Eee, tapi kalau misalkan ori dari pabrikan, itu kan sebutin dengan OEM atau original manufaktur. Nah, kita bakal bahas atau gue bakal bahas beberapa hal perbedaannya antara spare part ori dengan spare part aftermarket. Ya, mari kita coba bahas satu-satu. Mari kita mulai ya untuk pembahasan di kesempatan hari ini dan sekarang udah mulai masuk bulan Oktober, sekarang tanggal 1 ya. Mungkin di antara kalian yang lagi nyari spare part, mungkin ada pembaruan di motor kalian, mungkin kalian butuh knalpot yang lebih baru ya untuk standar racing misalkan biar suaranya lebih renyah lagi ya. Dan pastinya kalau misalkan ngomongin soal ganti-ganti spare part tentu ketika kita datang ke bengkel atau ke toko kita mau beli spare part motor pasti dihadapkan dengan dua pilihan antara kita disodorkan di produk original ya dan juga produk aftermarket. Itu kalau misalkan kita ke bengkel umum beda dengan misalkan kita datang ke bengkel resmi seperti Honda ataupun Yamaha ya. Nah, tentu sebagai pengguna motor memilih spare part yang pas dan tepat akan jadi keputusan yang cukup penting ya. Dan kita nggak bisa asal untuk beli, tapi kan kita harus tahu mana sebenarnya yang kita butuhkan gitu, manakah spare part yang emang bisa dibeli itu aftermarket ataupun yang harus original. Itu kita juga harus bisa memilah sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan budget kita tentunya. Nah, ada beberapa perbedaan di antara spare part aftermarket dengan original dan original yang dimaksud di sini adalah OEM ya atau original manufacturer equipment. Nah, kalau misalkan kalian mungkin di antara kalian mungkin ada banget yang suka dengan produk-produk original itu entah itu dari original dari Honda, original dari Yamaha ya kan yang OEM dan memandang bahwa produk aftermarket itu jelek. Nggak semua ya. Emang beberapa produk aftermarket gue akuin sebagai orang yang jualan produk aftermarket itu ada yang bisa dibilang bukan jelek ya. Mungkin nggak SNI lah ya kalau gue sebutnya. Jadi banyak banget fitur-fitur yang ditawarkan ternyata nggak berfungsi dan lain-lain. Mungkin dari sisi build quality juga kurang bagus gitu kan. Nggak sesuai standar. Atau mungkin produk aftermarket yang menurut gue nggak sesuai SNI adalah produk aftermarket kalau misalkan dia hanya uh, kurang dari produk originalnya ya kan hanya mengikuti produk original tanpa ada nilai tambah itu menurut gue kurang SNI kalau gue ya. Tapi ya uniknya menurut data sekitar 70% pengguna motor ya di Indonesia itu cenderung memilih produk spare part aftermarket ya. Salah satu faktornya adalah harga. Memang kebanyakan produk aftermarket itu harganya cenderung lebih murah dibandingkan produk yang original equipment atau ori pabrikan. Ya, harganya biasanya lebih murah, tapi nggak semua ya. Nggak semua. Ya, kalau kalian eh, beli kampas rem yang dari Honda dengan kampas remnya eh, Nissin ya biasanya lebih mahal yang Nissin gitu kan. Atau yang Brembo ya. Ya walaupun gue agak sedikit berlebihan bandingin yang orinya sama yang Brembo agak berlebihan juga ya. Cuman emang nggak semua produk original itu lebih mahal ataupun sebaliknya gitu kan. Nah, mari kita bahas soal produk original dulu atau spare part original. Secara umum spare part ori atau OEM atau original equipment manufacturer ini adalah komponen yang emang diproduksi oleh pabrikan resmi yang sama dengan produksi motor tersebut. Misalkan dari Honda ya dia keluaran dari Honda ataupun kerjasamanya ya karena beberapa mungkin tadi gue sebutin Nissin uh, beberapa motor Honda juga dia bekerjasama dengan Nissin untuk membuat kaliper mungkin kampasnya itu juga ada yang keluaran dari Nissin tapi dia emang kerjasama dengan Honda dan emang sudah
desain khusus untuk motor tersebut gitu kan. Nah, salah satu kelebihan utamanya untuk spare part ori ini udah pasti adalah PNP ya, atau kecocokannya pas atau plug and play. Jadi tinggal pasang, kita nggak perlu ngubah apapun, nggak perlu nambah apapun, atau nggak perlu bahkan ngurangi atau colok apapun. Itu kelebihan utamanya. Dan selanjutnya biasanya harganya emang lebih murah ya, karena mungkin dari sisi pabrik dia memproduksi dalam jumlah yang banyak sehingga harganya bisa ditekan dan akhirnya lebih murah gitu kan. Dan biasanya kualitasnya sesuai dengan standar ya. Namun memang kita nggak bisa berharap lebih terhadap si produk ori ya. Misalkan kita pengen misalkan suspensi ya kan, produk dari asalnya ya udah suspensi standar, nggak ada tabung, nggak ada mungkin settingan ribbon atau kompresi ya kan, udah itu aja. Dan kita uh, performanya standar-standar aja sesuai dengan riset dari si pabrikan tersebut. Dan juga biasanya salah satu kekurangannya adalah di beberapa pabrikan atau beberapa merek motor di Indonesia itu kita harus inden ya, harus inden dulu. Dan biasanya waktunya nggak sehari 2 hari ya, kadang bisa berminggu-minggu. Itu agak sedikit merepotkan buat mungkin kita yang pakai motor itu buat kebutuhan harian ya, itu agak sedikit merepotkan. Dan salah satu alternatifnya atau pilihannya adalah ya pilih produk aftermarket gitu kan. Nah, untuk produk aftermarket sendiri adalah komponen yang diproduksi oleh perusahaan lain di luar pabrikan tersebut atau yang tidak berafiliasi dengan pabrikan tersebut. Jadi meskipun dia dibikin oleh perusahaan lain atau bukan asli dari pabrikan motor tersebut, biasanya produk aftermarket ini, brand-brand aftermarket ini punya banyak model yang kompatibel. Ya, bahkan mungkin satu jenis produk bisa kompatibel untuk beberapa tipe motor. Biasanya misalkan kayak suspensi atau shock breaker. Itu biasanya mereka ngambil salah satu, misalkan untuk Honda dia bisa dipakai untuk semua Honda, misalkan Matic semua itu bisa dipakai gitu kan. Itu juga banyak digunakan oleh para brand atau pabrikan aftermarket. Nah, salah satu keuntungannya adalah kita punya banyak pilihan ya, terutama buat kalian yang senang banget modifikasi, senang banget ngevariasiin motor kalian. Ini kita punya banyak sekali opsi ya, terutama pengen modifikasi sesuai dengan konsep kita. Mulai dari yang sederhana aja. Biasanya pemilihan warnanya lebih banyak di produk aftermarket dibandingkan produk original, ya kan? Terus yang kedua, secara fitur kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Entah misalkan kayak produk suspensi itu kan tadi ya seperti gue bilang ada settingan ribbon adjuster atau compression adjuster yang nggak ada di produk original ya kan. Kalaupun ada biasanya kita harus pilih motor yang lebih tinggi gitu kan. Nah sedangkan di produk aftermarket bahkan untuk model jenis motor yang biasanya di middle atau yang kelas bawah itu juga kita bisa upgrade untuk spare partnya jadi yang lebih bagus lagi ya, dari berbagai hal ya. Ya, tapi ada kekurangannya nggak, tentu ada ya. Spare part aftermarket yang harganya biasanya lebih terjangkau, biasanya komponen atau materialnya itu kurang bagus ya. Jadi kita juga perlu hati-hati kalau misalkan kita mau beli produk aftermarket, ya kan? Ya ini yang ngomong juga jualan produk aftermarket ya. Jadi dari kita sendiri juga otomatis, gue sendiri pasti ketika mau jual produk aftermarket kita pilih dari pabrikan-pabrikan yang emang sudah terpercaya, dan biasanya kita lihat dulu ya apakah produknya ini bagus atau enggak gitu kan. Dan kalau emang kualitasnya A ya kita bilang A, kalau misalkan kualitasnya B kita bilang B gitu kan. Dan kita nggak melebih-lebihkan dari kualitas produk tersebut. Oke, terus bagaimana kalau misalkan kita mau milih di hadapan keduanya, misalkan kita mau ganti kampas rem gitu kan, kayak gini nih, misalkan dari Nissin gitu kan. Ketika kita akan memilih atau mengganti produk atau spare part motor kita harus ada pertimbangan. Yang pertama adalah kualitas dulu. Spare part ori umumnya menaruhkan kualitas yang lebih terjamin ya, lebih terjamin, diproduksi sesuai dengan standar yang ketat, otomatis dia tentu lebih aman ya, lebih aman, kecocokannya tinggi, performanya ya udah sesuai gitu kan. Nah di sisi lain produk aftermarket bisa menawarkan kualitas yang lebih bervariasi ya. Dengan budget kita ya kita bisa pilih yang setara dengan produk original, kita bisa pilih yang lebih tinggi dari produk original tapi otomatis harganya akan lebih mahal, atau kita bisa pilih yang lebih murah ya, lebih murah tapi otomatis
dengan resiko kualitasnya di bawah produk ori atau di bawah standar. Ini yang menjadi pertimbangan kalian ya, harga ya, selain kualitas tentu harganya. Ya silakan kalian bisa pilih. Tapi kalau misalkan kalian dihadapkan dengan uh, dua produk yang sama ya, misalkan dari sisi harga mungkin mirip, kalian harus utamakan adalah kualitasnya dulu. Material apa yang dia gunakan, ya kan, material utamanya apa, terus garansi. Nah, ini juga penting. Salah satu eh, kenapa orang lebih banyak pilih produk ori adalah garansi. Ya, garansi ini di eh, pabrikan-pabrikan yang mengeluarkan produk original tentu akan memberikan garansi yang lebih bagus, lebih lama, dan juga klaimnya mungkin lebih mudah. Ya kayak misalnya kita ke bengkel resmi, biasanya kan 7 hari dari tanggal kita servis itu udah otomatis ada garansi. Dan sedangkan kalau kita beli produk aftermarket, garansi ini garansi ini belum tentu ada, ya belum tentu ada ya. Tapi nggak semua ya, tentu ada yang memberikan garansi, kayak misalkan beberapa brand itu kan kayak BRT gitu kan, dia juga ada garansinya. Motobat juga ada garansinya berapa bulan gitu kan, itu juga memberikan garansi tentu dengan syarat dan ketentuan. Dan otomatis garansi ini syarat ketentuannya lebih apa ya, lebih banyak sih dibilang dibandingkan dengan kita beli part atau ganti spare part yang original ya. Nah, pertimbangan selanjutnya tentu adalah fitur dan modifikasi. Buat kalian yang emang lagi nyari lagi modif, mungkin lagi nyari fitur atau pengen upgrade motor, saran gue atau mungkin rekomendasi kita lah ya, sebagai penjual adalah ya carinya yang produk aftermarket dibandingkan produk original ya. Untuk inilah khusus untuk yang pengen modifikasi dan emang upgrade fitur ya, itu aja. Karena kalau misalkan kita uh, produk original itu jarang banget, sekalinya ada pun biasanya harganya lebih mahal dengan produk aftermarket ya, di kelas yang sama ya kan. uh, Sejauh ini kalau misalkan emang pengen modifikasi, mungkin produk aftermarket masih menjadi pilihan utama yang bisa kalian gunakan. Nah, jadi intinya memilih produk spare part ori ataupun aftermarket adalah keputusan di tangan kalian masing-masing pengendara, ya kan. Jika keamanan, keandalan, kualitas jangka panjang yang pasti adalah prioritas utama, maka spare part original atau OEM adalah pilihan yang pas dan cocok ya. Mungkin kayak kampas rem gitu kan, atau mungkin rantai dari pabrikan yang asli untuk memastikan kalian motornya nggak banyak kendala, itu adalah opsi yang sangat masuk akal gitu kan. Dan juga mungkin kalian khawatir kalaupun pabrikannya mungkin nggak kurang bagus ya kan, ada garansi gitu kan. Nah, jadi produk ori ini cocok buat orang-orang yang seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian suka modifikasi, suka upgrade, pengen fitur yang lebih ya kan, produk aftermarket bisa jadi opsi yang lebih menarik ya. Misalnya kalian pengen uh, update, yang paling gampang adalah knalpot. Ya, knalpot opsinya banyak banget. Mulai dari knalpot yang biasa, knalpot racing, standar racing, terus yang 3 suara gitu kan, jadi itu udah banyak banget opsinya kan, dengan berbagai fitur-fitur yang ditawarkan dengan build quality yang bagus-bagus juga gitu kan, dengan brand-brand yang bagus-bagus juga ya. Meskipun ada juga kalian perlu hati-hati yang produknya palsu atau mungkin ya kurang bagus lah, atau brand-brand yang emang tidak memberikan garansi, atau mungkin terlalu overclaim itu kan, itu juga kalian perlu hati-hati ya kan, dengan apalagi harga produk aftermarket itu kan biasanya lebih mahal kalau misalkan menawarkan fitur yang lebih banyak juga gitu kan. Nah, jadi buat kalian yang pengen upgrade motor ya kan, pengen ganti spare part motor kalian, silakan pertimbangkan baik-baik mana yang bakal kalian pilih, karena berkendara nggak cuma soal kecepatan tapi juga soal kenyamanan dan juga keamanan. Jadi silakan pilih produk mana yang kalian anggap cocok sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, menurut kalian mana yang lebih bagus, spare part original atau spare part aftermarket?